Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Amin. Kita mulai dari kisi-kisi pertama yang diberikan sama Bu Isni. Sebenarnya urutannya nggak begini sih. Harusnya yang pertama itu menentukan menentukan kenaikan titik didih dan penurunan titik buku. Tapi menurut Pak Firman harusnya ini dulu ya. Kalau sesuai dengan urutan materi ya. Nah, jadi pelajarannya. Materinya harus dengan menentukan konsentrasi larutan senyawa dulu ya. Oke, nah untuk menentukan konsentrasi larutan senyawa ada beberapa rumus yang dipakai. Yang pertama berkaitan sama fraksi mol. Lambangnya X ya. Ada 2X, ada fraksi mol terlarut, dan ada fraksi mol pelarut. Fraksi mol terlarut rumusnya mol zat terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Sementara fraksi mol pelarut rumusnya tinggal diganti atasnya mol pelarut, di bawahnya mol terlarut ditambah mol pelarut. Dan ada hubungan antara fraksi mol terlarut dengan fraksi mol pelarut. Hubungannya XT ditambah XP sama dengan 1. Yaitu konsentrasi larutan yang pertama ya. Atau hitungan dasar pertama yang biasanya dipakai di bagian sifat koligatif larutan. Yang kedua, ada hitungannya adalah tentang molalitas atau kemolalan ya. Lambangnya M kecil. Nah, molalitas itu bisa dicari pakai rumus gram zat terlarut dibagi dengan MR-nya, enggak ada zat terlarut tentunya ya, dikali 1000 per gram pelarut. Nah, kemudian ada juga satu lagi ya, molaritas atau kemolaran ya. Lambangnya M besar. Rumusnya adalah mirip dengan ini. Bedanya tinggal di ini sama, depannya gram zat terlarut dibagi MR-nya. MR zat terlarut kali 1000, tapi pernya per mililiter larutan. Nah, dari ketiga rumus ini nanti nggak tahu yang dikeluarin yang mana. Nah, Pak Firman yang soal yang Pak Firman berikan di sini berkaitan sama rumus yang kedua ya. Nah, contohnya soal nomor 1 ya. Ada larutan urea MR60 dengan kadar 15% massa memiliki molalitas sebesar, jadi dari soal diketahui cuma ada kadar doang ya, 15%. Dan zatnya aja yang disebut urea. Urea ini pasti sebagai zat larutnya ya. Kemudian kadarnya 15%. Oke, nah arti 15% ini kan kalau secara matematik 15 per 100 ya. Ya, kalau massa di sini berarti satuannya adalah massa nih. Berarti 15 gram per 100 gram. Nah, angka yang di atas ini pasti massa dari zat terlarutnya. Massa terlarutnya. Dan yang di bawah ini adalah total dari massa terlarut ditambah massa pelarut. Sehingga kalau di atas kita udah tahu massa terlarutnya 15 gram, ini bisa dipecah dong. 100 itu berarti dari 15 gram tambah berapa gram? Tambah berapa gram? 85. 85. Nah, 85-nya ini kan berarti ini dong, massa pelarutnya kan? Paham? Paham. Oke, berarti kalau ditanya molalitasnya, nggak tinggal dimasukin ke rumus dong. Massa zat terlarutnya, ini ya, 15 per MR zat terlarutnya ada kan? Dikali 1000 per massa pelarutnya. Ini massa pelarutnya. Nah, ini tinggal dihitung aja. Yuk. Ulangan online atau ya ada yang di sekolah? Ada yang di sekolah, ada yang online atau semuanya online? Ada yang Online di sekolah. sih. Ada yang di sekolah. Kalau di sekolah, tapi boleh kalkulator nggak tujuan pertanyaan toleransi itu? Boleh pakai kalkulator nggak? Kalau ulangan? Boleh sih. Boleh. Kalau boleh tekan saja kalkulatornya ya. Oke, berapa nih? Yuk kita hitung sama-sama. Gimana nih? 15 dibagi 60. Sederhanain 4 di bawah ya. Boleh begini? Ya. Terus 1000 sama-sama bagi 5 deh. Ini 200 ya. Ini 17 ya. 200 bagi 4 berapa? 50.
50. 50 bagi 17. Nyampe 3 nggak? 3. Nggak nyampe ya. Kalau 3 kan 51. 17 kali 3 ya. Nah, berarti 2 pasti lewat ya. Lebih dari 2 tapi kurang dari 3. Ini ya jawabannya. Kalau nggak pakai kalkulator gitu cara ngitungnya ya. Kira-kira aja ya. Karena biasanya di pilihan jawabannya pun angkanya beda-beda ya. Oke, nomor 1 paham? Paham. Oke, lanjut nomor 2. Berapa massa KOH yang harus dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 400 gram ya? 400, tunggu sebentar. Oh ya, ini Pafman harus ralat berarti soalnya. Pafman ralat dulu ya. Massa KOH yang harus dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 400 ml larutan dengan konsentrasi, ini bukan M kecil tapi M besar ya. Jadi Pafman ulang kalimat soalnya. Massa KOH yang harus dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 400 ml larutan dengan konsentrasi 0,25 molar. Jadi data yang diketahui molaritasnya ya, M besarnya yang ada. Ini ya. Kemudian volume larutannya ada 400 ml. Oke, MR dari KOH-nya bisa dicari kan ya, ada data airnya nih. Yang ditanya adalah ini, massa KOH yang harus dilarutkan. Oke, tinggal masuk ke rumus ya. Kita hitung MR-nya dulu boleh? Yuk, bantu Pak Firman hitung MR-nya berapa? KOH-nya. 39 tambah 16 tambah 1 ya. Boleh dibantu berapa hitungnya? 56. Berapa nih? 56. 56. Oke, udah tinggal masukin rumus ya. Molaritas sama dengan gram zat terlarut, berarti gram KOH-nya dibagi MR KOH. Ini yang kita tadi barusan hitung. Dikali 1000 per mililiter larutannya. Oke, KOH. Molaritasnya udah ada 0,25. Gramnya dicari. MR-nya berapa tadi? 56 ya. Dikali 1000 per volume larutannya 400. Yuk, hitung. Mana nih? 1000 bagi 400 bisa dicoret nggak? Bisa. 5 per 2. 5 per 2 boleh. Terus apalagi yang mau disederhanain? Udah. Oke, boleh. Berarti gramnya sama dengan 0,25 ya, Pak Fan bikin 1/4 boleh nggak? Boleh. Oke. Terus kali 56 dikali 2 dibagi 5 ya. Gini kan ya? Ya. Betul? Betul. Oke. Benar. Oke, 2 sama ini dicoret kan? 2 ya. Terus 2 kali 5 10 ya? Ya. Ini jawabannya. Paham? Ini cuma masalah hitungan saja. Bebas kok. Kayak bebas aja. Bebas mau hitung dengan cara apa. Selama aljabarnya benar. Insya Allah aman ya. Oke, nomor 2 bisa dipahami? Ya. Ya? Ada pertanyaan? Aman. Belum, Pak. Aman. Oke, nah jadi rumus ini ingat ya, ada 3 nih yang kita bahas baru 2 ya. Nanti rumus yang pertama boleh coba dicari soalnya ya. Nggak tahu Bu Isni ngeluarin mana. Nah, tapi di kisi-kisi yang berikutnya, Bu Isni udah bilang menentukan kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Kita tahu sifat koligatif larutan itu ada 4 ya. Ada tentang kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, ada penurunan tekanan uap dan tekanan osmotik ya. Tapi 2 yang terakhir tadi Pak Firman sebutin nggak disebut sama Bu Isni. Jadi kemungkinan Bu Isni hanya menyebut atau mengeluarkan soal ini tentang kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Kenaikan titik didih itu lambangnya adalah delta TB boiling, penurunan titik beku itu delta TF freeze ya, frozen ya. Nah, rumus-rumus yang ada di kenaikan titik didih itu apa aja? Yang pertama, delta TB itu bisa dihitung menggunakan rumus KB, tetapan ya. Tetapan kenaikan titik didih. Biasanya dikasih tahu nih di soal ya, KB-nya ini identik dengan KB pelarutnya ya, atau tergantung pelarutnya. Dikali molalitas, kali M kecil ya, kali I lagi dia kalau elektrolit. Nah, jadi I di sini kita tambahkan faktor I ya, faktor I ini, atau biasa kita sebut dengan istilah faktor Van Hoff ya. Faktor Van Hoff ini kita tambahkan kalau zat terlarutnya bersifat elektrolit ya. Nah, zat terlarutnya bersifat elektrolit I sendiri nanti bisa dihitung ya, kita kelarin aja di bawah.
Rumus 1 ditambah jumlah ion dikurang 1 dikali alfa. Ini rumus I ya. Oke, berarti untuk mendapatkan I kita harus tahu jumlah ion dan alfa. Nah, jumlah ion ini bisa ketahuan dari rumusnya, misalkan kayak NaCl. Berarti jumlah ionnya 2 ya. Ini dari sini. Tapi kalau K2SO4, nah ini ionnya kan K sama SO4 ya. K-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Berarti ini jumlah ionnya 3. Ya. Oke, kemudian alfanya itu artinya derajat ionisasi. Nah, ini juga biasanya dikasih tahu di soal ya. Derajat ionisasinya berapa? Bisa dalam desimal, bisa dalam persen. Alfa itu antara 0, lebih besar dari 0, maksimumnya 1. Jadi nggak mungkin lebih dari 1 ya. Oke, lanjut. Terus untuk yang delta TF itu rumus yang dipakai tinggal beda dikit aja. KF kali M kali I kalau elektrolit ya. Lanjut, setelah dapat delta TB-nya kita bisa hitung titik didih larutannya ya, TB ini. Rumusnya TB0 ditambah delta TB. TB0 ini titik didih larut ya. Jadi kalau pelarutnya air, ini udah pasti 100 derajat Celcius ya. Tapi kalau pelarutnya bukan air, ya dikasih tahu di soal ini angkanya berapa ya. Sementara TB itu adalah titik didih larutan. Nah, terus kalau untuk yang delta TF, setelah dapat delta TF-nya, TF-nya bisa kita hitung nih, titik beku larutannya. Rumusnya TF0 dikurang delta TF ya. TF di sini titik beku larutan. Dan TF0-nya adalah titik beku pelarut. Artinya kalau pelarutnya air, TF0-nya udah pasti 0 derajat Celcius. Tapi kalau pelarutnya bukan air, pasti dikasih tahu nilainya. Ya, oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan untuk rumus dulu? Belum. Ada? Kita lanjut ke nomor 3. Yo, soalnya ini. Ke dalam 500 gram air dilarutkan 9 gram glukosa. Jika Kb air 0,52, larutan yang terbentuk akan mendidih pada suhu. Nah, ditanya akan mendidih pada suhu. Berarti titik didihnya yang ditanya ya. Oke, jadi yang ditanya TB-nya. Tapi untuk mencari TB ya harus tahu delta TB-nya dulu ya. Oke, tadi kan ada rumus yang pakai I dan kadang juga nggak pakai I, tergantung zat terlarutnya. Nah, di sini zat terlarutnya adalah glukosa. Nah, kita pastikan dulu ya, glukosa itu elektrolit atau non-elektrolit. Nah, kalau belakangnya osa kayak ini udah pasti non-elektrolit. Kalau non-elektrolit berarti tidak perlu pakai I ya. Tidak perlu pakai I, jadi cukup Kb kali M saja. Berarti untuk mendapatkan TB-nya kita butuh delta TB dulu. Yuk kita hitung delta TB. Kb kali M aja ya. Kb-nya ada di soal? Ada ya. 0,52. Molalitas tadi rumusnya apa yuk? Gram zat terlarut per ml kali 1000 per massa pelarutnya atau gram pelarut. Yuk mainkan, pakai juru tulis aja. Angkanya berapa? 500. 9. Massa pelarutnya. 9. Oh iya. MR 180. 1000 kali 1000 per 500. Ah, yuk. Coret yang bisa dicoret 2 ya. Ya. Terus 9 kali 2 18 bisa dicoret mas 180 ya. Masih sisa 10 di sini ya. Jadi 0,52 bagi 10 0,052. Oke, itu baru delta TB-nya ya. Jadi TB-nya rumusnya TB0 tambah delta TB. Tadi pelarutnya air bukan? Air ya. Kalau air berarti pasti 100 ya. Tambah 0,2. Jadi jawabannya 100,052 derajat. Ada di A ya. Oke, jangan salah ya. Ini bisa kepleset ke C ini, mirip ya. Beda 0 doang. Oke, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Paham. Soal nomor 4. Yuk. Nah, ini soalnya bilang gini, 12,4 etilen glikol. Nah, ini ada etilen glikol. Tadi ada OSA. OSA pasti non-elektrolit. Nah, etilen glikol juga sama nih. Ya, ada ol di sini ya. Ol ini menandakan bahwa dia pasti non-elektrolit ya. Semua yang belakang ol ya. Glikol, etanol, dan lain-lain. Oke. 12,4 gram etilen glikol, MR-nya rumusnya ini, berarti bisa dihitung MR-nya ya. AR-nya dikasih tahu. Dilarutkan dalam 2 kg air.
dan sebuah radiator mobil saat musim dingin. Nah, ini salah satu aplikasi dari sifat koagatif larutan nih. Cairan etilen glikol itu memang dipakai untuk menggantikan air ya sebagai pengisi radiator mobil saat musim dingin. Karena kalau air membeku pada suhu 0 ya. Tapi kalau etilen glikol bisa minus sekian baru membeku, jadi aman ya. Lanjut. Jika KF air sekian, larutan yang terbentuk akan ini salah pertanyaan. Jadi ya akan membeku pada suhu ya pada suhu. Nah, ini pertanyaannya benar. Oke, sip. Yang ditanya membeku pada suhu berarti yang ditanya TF-nya dong, ya. TF-nya berapa? Nah, tapi untuk mendapatkan TF, tadi TF kan rumusnya TF0 dikurangi delta TF. TF0-nya udah tahu sih Pak, pelarutnya air 0 ya. Nah, berarti kita harus cari delta TF dulu. Nah, rumusnya TF dikali M. TF-nya masuk yuk, 1,86. Molalitasnya yuk, pakai juru tulis aja. Berapa per berapa kali berapa per berapa? 12,4 ya. Per, yuk MR hitung dulu yuk. MR-nya dari C2H6O2. Yuk, berapa nih? C-nya 2 berarti 24 ya. Iya. Terus H-nya 6 berarti tetap 6. Sama H-nya 1. O-nya 32. 32. Nih. 62. 62. Oke. Dikali 1000 per 2000. 2000, mantap. Oke. Yuk, bantu Pak Man hitungin nolnya habis ya. Oke, mana lagi yang bisa dicoret? Itu 12,4 tambah Bagi 62. sama 2 berapa, Faiz? Bagi 2 itu jadi 6,2 ya. Betul, 6,2. Kalau dibagi, dicoretnya sama 62 apa sama 2? Sama 62. Sampai 62 boleh. Berapa jadinya? Jadi 6,2. Pak itu dicoretnya sama 2, Faiz. Gak apa-apa deh. Ini coret Pak ini dulu ya. Jadi 6,2 kan. Baru 6,2-nya coret sama 62. Jadi 0,1 ya. Karena ini lebih kecil sedikit dibanding ini. Paham ya? Jadi ini udah semua dicoret, hasilnya 0,1 tinggal dikali 1,86. Jadi 0,186 derajat Celcius. Paham? Paham? Paham ya? Paham. Udah Paham, tinggal di sini dong ya. Berapa nih kalau udah dimasukin ke sini? 0 dikurangin. Teman colokin. Charger dulu sebentar. Baterainya hampir habis. Oke. 0 dikurangin 0,186 ya. Ini tinggal masuk ke sini. Jawabannya min 0,186 derajat Celcius. Jadi kalau cuma 12,4 gram dilarutin dalam 2 kg air, dia membeku pada suhu ini nih, minus 0,186. Nggak terlalu bagus ya. Kalau suhu udara saat itu minus 5 ya, dia membeku juga ya. Berarti kalau mau ininya dibanyakin, jangan 12,4 lebih besar lagi, atau airnya disedikitin. Itu akan menambah titik bekunya jadi lebih rendah lagi ya. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Belum? Oke, lanjut nomor 5 yuk. Oke, massa molekul relatif dari 1,065 gram suatu zat organik yang dilarutkan dalam 31,95 gram di eter sehingga terjadi kenaikan titik didih sebesar 0,7 derajat Celcius adalah KB eternya segini. Nah, ini soalnya unik nih. Yang ditanya adalah bukan titik didih titik beku, tapi massa molekul relatif. Apa tuh massa molekul relatif? Ya, ini suara dong. Tahu? MR. Nah, ini MR. Terus zatnya organik. Kalau organik itu udah pasti non elektrolit ya. Oke. Terus dilarutkan dalam 31,95 gram di etil eter. Nah, kalimatnya begitu tuh. Dilarutin dalam eter. Nah, bukan air ya. Biasanya kan dilarutin dalam air. Artinya pelarutnya bukan air nih. Ini pelarutnya ya. Nah, ini pelarutnya. Dan pelarutnya bukan air. Hati-hati kalau pelarutnya bukan air, berarti titik didih pelarutnya bukan 100, titik beku pelarutnya bukan 0 ya. Nah, terus sehingga terjadi kenaikan titik didih. Oh, berarti ini adalah delta TB-nya ya. Delta TB-nya udah dapat. Terus KB eternya dikasih tahu. Nah, KB dari pelarutnya dikasih tahu. Oke.
Yang ditanya adalah MR. Oh, udah ada delta TB, berarti kita nggak perlu TB0-nya ya. Karena delta TB-nya bisa langsung kita jabarin. Rumusnya apa? Boleh bersuara? Langsung juru tulis aja. Delta TB sama dengan? B Delta kali TB M. sama dengan KT kali M. Kali I lagi nggak? Nggak usah. nggak usah. Nggak usah. Ya. Iya, bener. Nggak usah. Tawiran, nada Tawiran kurang ini ya. Kenapa nggak usah? Bener jawabannya. Nggak pakai I. Karena, non-elektrolit. nah, karena non Non elektrolit. elektrolit. Oke, siap. Karena non-elektrolit. Delta TB-nya masuk 0,7 sama dengan KB udah ada juga ya. Tuh, 2,1. Yuk, molalitasnya jabarin. Sehingga MR bisa dicari ini. Langsung masuk angka yuk. 1,0865 per per X MR. MR atau X boleh kali 1000 per 31,95. oke, sip. Yang bisa disederhanain mana ya? Oh, ini bisa nih 0,7 sama 2,1 nih. Jadi berapa nih? Coba. Ini 1, ini 3 ya. Betul? Nanti MR-nya sama dengan naik ya. 3 kali 1,065 kali 1000. Nah, ini udah langsung aja deh. 1000 kali 1,065, komanya hilang aja ya. Jadi 1065 ya. Dibagi 31,95. Ya, jawabannya bagus kan ya? Bener nggak? Jawabannya bagus ya? Nah, kira-kira jawabannya berapa ya? Oke, nah ini kita kira-kira aja kalau angkanya begini. Kalau Pak Firman sih suka ngebulet-buletin. Ini anggap aja 1000 lah. Ini anggap 30 lah gitu ya. 30 bagi 1000 30. 30 ya mendekati 100 lah jawabannya. Paham nggak? Kalau nggak paham kita pakai kalkulator aja. Oke. Harus dibiasain ya cara-cara tanpa kalkulatornya. Nanti lama-lama yakin ya. Berarti 3 kali berapa tuh? 1065 ya. Dibagi 31,95 ya. Terus kan? Persis ya? Oh. Paham sampai sini? ya. Oke. Paham. Next, nomor 6. Oke, masih dengan konsep yang sama ya, rumusan yang sama seperti kita bahas di awal tadi. Masih tentang titik didih dan titik mutu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Bismillah. Untuk menghasilkan larutan yang mendidih pada suhu segini, ke dalam 400 gram air harus dilarutkan serbuk MgNO3 2 kali sebanyak. Nah, zat terlarutnya beda nih, MgNO3 2 kali. Oke, ini elektrolit atau bukan ya? Ini kan zat terlarutnya. Zat terlarutnya elektrolit atau bukan? Elektrolit. Tahu dari mana, Pak? Nah, ciri dari elektrolit itu bisa dipecah jadi ion-ion kan? Ini sering banget ketemu Mg2+ kan, NO3- ya, ini sering jadi ion ya. Nah, artinya ini memang senyawa ion ya, dan atau senyawa elektron. Nah, kalau di elektrolit berarti akan kita pakai faktor Van Hoff-nya kan? Oke, tadi faktor Van Hoff, rumusnya apa? Tambahnya I, rumusnya 1 ditambah 1 kali jumlah alfa. ion, oke, atau N-1 boleh, Pavan suka pakai itu juga. Cuma Pavan menghindari N karena N itu identik sama mol ya. Jadi Pavan pakai kata jumlah ion aja ya. Jumlah ion kurang 1 kali alfa. Nah, jumlah ionnya dari mana? Dari sini nih. Nah, Pak, untuk mendapatkan jumlah ion perlu dipecah-pecah nggak? Atau bisa langsung ketahuan dari rumusnya? Bisa langsung tadi. Ini kalau kita ionisasikan kan nanti dapat ion Mg sama NO3 ya. Nah, kelihatan nih Mg-nya ada 1 ya. NO3-nya ada 2. Nah, berarti dari sini kita tahu jumlah ionnya ada 3 ya. Terus kita juga butuh derajat ionisasi. Kita baca soalnya dari awal sampai akhir. Tidak ada informasi dia terionisasi sekian besar ya. Sekian persen atau derajat ionisasinya sekian gitu ya. Nah, kalau nggak ada, berarti alfanya dianggap sama dengan 1. Kenapa? Karena tidak disebutkan di soal. Jadi kalau tidak disebutkan di soal, maka kita anggap alfanya sama dengan 1 ya, bukan 0, 1. Oke, paham? Sampai sini? Nah, udah gitu tinggal dimasukin deh ke rumus I. Yuk, masukin dong. Berarti I-nya sama dengan 1 ditambah 3 kurang 1 kali 1 ya. Sama dengan 1 ditambah 3 kurang 1, 2. 2 kali 1, 2. 3. Oke. Pak, bukannya gampang, Pak, kalau alfanya sama dengan 1? Nih, ada yang merumuskan gini, kalau alfanya sama dengan 1, maka I-nya pasti sama dengan jumlah ionnya.
Betul, boleh juga. Kalau masih ingat ini, alhamdulillah ya. Jadi kalau alfanya 1, ya berarti I-nya sama dengan 3, Pak. Langsung aja sama dengan jumlah ion. Ya, kita pernah bahas ini waktu pas lagi bahas sifat koligatif ya. Karena ini udah berlalu beberapa pekan ya, takutnya lupa ya. Jadi Pak Fun harus ingatkan lagi. Sampai sini paham materi ini atau penjelasan ini? Nah, sekarang baru kita masukin ke soal kerumusan ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya, emang nggak langsung bertanya ya. Oke, tadi mendidih pada suhu segini, pelarutnya air. Langsung saja nih. Kalau dibilang mendidih pada suhu segini, terus pelarutnya air, udah langsung dong. Apanya langsung, Pak? Kita bisa langsung dapat ini adalah TB-nya ya. TB-nya 101,56 derajat Celcius. Otomatis delta TB-nya tinggal dikurangin 100 aja kan? Ya, paham? Jadi 1,56 derajat Celcius. Oke, terus delta TB-nya kita jabarin deh. Rumusnya KB kali M, jangan lupa kali I. Oke. Delta TB-nya masuk. KB-nya masuk ya. Molaritasnya jabarin dong. Sekaligus yang ditanya nih, yang ditanya masa ya. Berarti X boleh per MR belum ada Pak, hitung dulu yuk. MR, MG, NO3 2 kali. Oke, MG-nya ada 1 berarti 24 tambah N-nya ada 2 berarti ya. 2 kali 14 28. O-nya berarti ada 6 ya. 6 kali 16 itu 96. Berapa nih? Bantu Pak Firman itu. 148. Berapa? 148. Alhamdulillah, wah malam-malam kemampuan menghitungnya masih top chair ya. Ya alhamdulillah. Kalau nggak pakai kalkulator aja tekan saja. Besok pagi insya Allah press kembali ya. Oke, 1000 per berapa? Per 148. Bukan, 148 udah di sini. Per 400. 400. Kali I-nya tadi berapa? I-nya 3. 3. Ya, oke, sip. Ini Pak Man bantu untuk mempercepat perhitungannya. Ini 1,56 bisa dicoret sama 0,52. Kenapa? Karena ini kalau dicoret ini 1, ini 3 ya. Nah, 3-nya bisa dicoret lagi sama ini kan? Berarti X-nya bisa langsung dihitung nih. Kita tinggal coret-coret yang bisa dicoret ya. Berarti X-nya sama dengan ini 0-nya dicoret dulu ya, 2. Oke, mana deh? 4, 10-nya biarin aja deh. Terus ini 148 kali 4 dibagi 10 ya. Nah, kenapa 10-nya kapan? Biarkan, karena kalau dibagi 10 tuh nggak perlu ngitung ya, tinggal komanya aja dimaju mundur saja. Oke, 148 kali 4. Kejar angka belakangnya aja tuh Pak Firman. 4 kali 8 32 ya. Jawabannya ada di sini. Oke, tapi cara-cara ini harus dilatih ya untuk meyakinkan. Kalau nggak yakin kadang-kadang masih berkali-kali ya. Harus bolak-balik. 148 kali 4 kan palanya juga sekitaran 4 ya. Betul ya? Atau 5? Atau Pak Firman salah hitung nih? Enggak ya? Enggak segini Pak. Astagfirullah, Pak Firman yang salah. Halo? Salah ya? Oke, salah dong Pak. 148 kali 4 berapa ya? Atau nggak ada jawabannya ini? 492. 492 ya? 592. Oh, 592. Oke, berarti ini salah ketik kayaknya ya. Tadi kita udah hitung dengan baik. Ganti saja ya. 59,2 jadinya ya. Oke, sip. Ya. Ada pertanyaan soal nomor 6? Ini kesalahan saja sedikit di jawabannya. Belum. Oke. Paham? Bisa dipahami sampai soal nomor 6? Aman? Paham. Oke, Aman. lanjut ke materi berikutnya, ke materi penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan sifat koligatifnya ada teorinya ya. Nah, yang paling banyak penerapan itu terjadi di titik beku dan tekanan osmotik ya. Jadi Bapak membahas 2 bagian ini. Titik beku ini kepakai di mana? Pada saat orang mau mencairkan salju ya. Pencairan salju. Ini pakai menggunakan garam ya. Menggunakan garam ya. Garam dapur ya. Atau menggunakan urea juga pernah, cuma urea agak bau ya. Kemudian tadi ya, penggunaan glikol ya pada radiator mobil ya. Radiator mobil. Kemudian apalagi nih, penambahan garam ya pada es krim ya, pada es ya,
pada S agar tidak cepat meleleh ya. Nah, ini beberapa yang berkaitan sama titik beku. Nah, ada juga yang tentang tekanan osmotik ya. Tinggal cuma ini, ada lagi ya. Nanti coba dicari tahu ya. Tekanan osmotik ini lumayan banyak juga. Misalkan pada proses pembuatan air tawar dari air laut ya. Air tawar dari air laut. Caranya bukan dipanasin ya, tapi menggunakan teknik reverse osmosis. Jadi osmosis balik. Kemudian pembuatan cairan infus ya. Nah, ini. Kemudian pembuatan cairan obat tetes mata misalkan ya. Ini juga sama. Osmotik. Oke, kemudian apa ya? Penambahan garam pada lintah ya. Jadi kalau lintahnya menggigit kita, itu kita kasih garam, nanti lintahnya akan melepaskan gigitannya. Itu juga aplikasi dari tekanan osmotik. Oke, ada lagi beberapa yang lain ya. Nah, salah satu soalnya seperti ini. Coba. Berikut ini beberapa aplikasi sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Ada penggunaan gliko, ada penggunaan garam dapur untuk melepaskan gigitan lintah, penggunaan prinsip pembuatan obat tetes mata, penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju, pembuatan cairan infus. Nah, aplikasi menggunakan sifat koligatif larutan tekanan osmosis yang mana? Boleh bersuara? Nomor? Ya. 2, 3, dan 5. Oh, terima kasih Khalid. Oke, yang lain aman? Ada pertanyaan soal nomor 7? Sepertinya tidak ada. Kita lanjut ke penyetaraan reaksi redoks. Oke, nah untuk menyetarakan reaksi redoks itu kita bisa menggunakan dua cara ya. Oke, dua cara. Cara yang pertama adalah cara setengah reaksi dulu deh. Nah, cara setengah reaksi. Setengah reaksi atau biasa juga disebut dengan cara ion elektron. Nah, cara ion elektron itu bisa menggunakan dua suasana. Ada yang menggunakan suasana asam, ada yang menggunakan suasana basa. Suasana asam identik sama H+, suasana basa identik sama OH-. Ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara bilox ya, atau bilangan oksidasi. Nah, kedua cara ini sebenarnya bisa digunakan untuk semua reaksi. Jadi semua reaksi bisa pakai setengah reaksi, bisa pakai bilox. Cuma biasanya setengah reaksi ini kita gunakan lebih enak jika reaksinya adalah reaksi ion ya, reaksi ion. Contohnya soal nomor 8 nih, ada ionnya tuh ya. Sementara kalau cara bilox ini biasanya kita pakai untuk reaksi yang molekuler ya. Reaksi molekuler. Reaksi molekuler itu berarti yang nggak ada ionnya. Contohnya kayak soal nomor 9 tuh, nah, ini molekuler. Nah, berarti kalau pakai konsep bilox ini benar-benar harus paham tentang dengan cara bilox, harus paham tentang konsep bilox ya. Masih ingat ya konsep bilox yang ada tentang bilangan oksidasi ya dan lain-lain. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, kita lanjut saja ke soal nomor 8. Kita aplikasikan nih konsep penyetaraan reaksi redoks di soal nomor 8. Kita baca dulu ya. Perhatikan bersama reaksi berikut. Nah, ini tadi disetarakan dengan suasana basa ya. Tapi dari pertanyaannya ditanya setelah reaksi disetarakan perbandingan koefisien Al dan NO3- berapa. Jadi kalau yang ditanya zat yang bukan H+ atau OH- sebenarnya kata basa ini nggak ngaruh. Jadi kalau kita kerjain pakai asam pun masih tetap bisa dicari ya. Tapi kalau misalkan yang ditanya berkaitan dengan OH-, nah OH- kan pasti yang memang harus basa ya. Misalkan perbandingan Al dengan OH-nya gitu. Nah itu benar-benar harus kita kerjakan dengan basa. Nah, sekarang kita akan coba setarakan ya. Karena mintanya pakai basa, nah dan Pak Firman bilang tadi sebenarnya nggak apa-apa kalau pakai asam, maka kita kerjakan pakai asam dulu. Kenapa? Karena cara asam lebih enak, lebih mudah dan lebih logik dibanding cara basa ya. Walaupun basa juga ya di akhirnya akan setara juga. Jadi kita akan coba setarakan pakai asam ya. Nah, teknik penyetaraan dengan setengah reaksi, namanya juga setengah reaksi, pasti ini akan kita bagi dua ya reaksinya. Yang pertama Al akan jadi Al2O3, ini partisipasi jadi ini. Terus yang satunya lagi, ini loh, NO3- pasti jadi ini ya, mungkin jadi yang lain, mirip. Oke, kita pisahin ya. Kita mulai dari yang pertama dulu nih. Al menjadi
AlO2 min. Kita setarakan pakai asam dulu ya. Oke, langkah pertama, Al kita samain dulu nih. Sudah sama ya Al-nya. Habis itu kita samain O-nya. Nah, ingat kalau menyetarakan O, caranya adalah dengan menambahkan H2O di sisi yang kekurangan O. Jadi adil ya. Di sini kelebihan 2O, ada 2O. Di sini nggak ada O. Maka supaya ada O-nya kita tambahin 2H2O. Ya, O-nya sama kan? Habis itu samain H-nya. Nah, di sini ada 4H nih. Di sini nggak punya H kan? Maka kita tambahin 4H plus. Ya, H-nya sama kan? O-nya otomatis sama ya, karena tadi sebelumnya udah sama. Oke, yang belum sama muatannya. Nah, cara ngitung muatan tuh gampang. Koefisien kali angka atas ya. Koefisien kali angka atas. Berarti ini muatannya 0. Ini juga 0. Ini min 1. Ini plus 4. Paham? Ini min 1. 1 kali min 1. Ini 4 kali 1. Jadi plus 4. Sisi kiri totalnya 0. Sisi kanan totalnya 3. Nah, untuk menyamakan muatan ini kita tambahkan elektron di sisi yang kelebihan muatan. Kiri 0, kanan 3. Kelebihan kanan dong Pak. Kelebihan 3 ya. Karena kirinya 0 tuh, kanannya 3. Maka di sini tambahin 3 elektron supaya muatannya sama dengan sisi kiri. Paham sampai sini? Oke. Lanjut Paham. yang berikutnya NO3 min jadi NO3 min jadi NH3. Oke. N-nya kita samain ya. Jadi yang bukan O, bukan H itu harus disamain karena dia yang berubah biloxnya ya. Jadi fokusnya ke N nih. N-nya udah sama nih, kiri 1, kanan 1. Emang kalau belum sama harus disamain Pak? Iya. Misalkan ya. Yang kanan rumusnya bukan N3 tapi N2H4. Nah, misalkan. Kan N-nya ada 2 nih. Kiri ada 1. Ya ini harus kali 2. Paham ya? Tapi kan ini nggak begini Pak. Oke, kita balikin lagi ke soal ini ya. Oke, insya Allah Bu Disney baik ya, nggak ngasih yang aneh-aneh. Oke, N-nya udah sama, habis itu samain O-nya seperti biasa, O dulu yang kita samain. Ada 3 nih di kiri, kanan nggak ada. Tambahin 3H2O dong Pak, betul. O-nya sama kan? Habis itu samain H-nya. Jadi nggak ada H, kanan ada 3 tambah 6 ya. 3 tambah 6 H-nya. 9 dong. Berarti yang kiri kanan nggak ada H-nya, tambahin 9H plus. Oke, paham? Habis itu samain muatan deh. Ini min 1. Ini plus 9, ini 0, ini 0. Kiri plus 8, kanan 0 ya. Berarti gedean mana? Gedean kiri, kiri 8, kanan 0. Ya berarti yang kiri harus tambahin 8 elektron supaya jadi sama dengan sisi kanannya. Paham sampai sini? Paham. Oke, aman. Paham, berarti kita tinggal jumlahkan. Tapi pada saat jumlahin kita harus samakan elektronnya. Berarti yang atas kalikan 8, yang bawah kalikan 3. Jumlahin yuk. Bismillah. Elektron pasti habis nanti ya. Yuk mainkan. Jadi 8Al ditambah 16H2O ya. Yang kiri atas dulu terus kanan kiri atas terus kiri bawah ya. Ditambah 3NO3 min ditambah 2 plus menjadi kanan atas 8AlO2 min tambah 32H plus tambah 3NH3 tambah 9H2. Nah, ada yang sama nggak zatnya? Ada nih H2O. 16 di kiri, 9 di kanan. Oke, yang sedikit habis. Ini habis. Yang ini tinggal 7 ya. Oke. Terus ada H plus di kiri 27, kanan 32. Ya, udah yang 27 habis. Kanan tinggal ini. Paham? Oke, nah selesai sebenarnya. Nah, terus yang ditanyakan perbandingan koefisien Al dengan NO3. Al ini Al dengan NO3. Dapat jawabannya ya. 8:3. Oke, paham? Pak, ini kan suasana asam. Yang diminta suasana basa. Kalau disuruh beneran basa gimana? Tinggal dilanjutin. Lanjutinnya gimana Pak? Nah, kita lanjutin. H plusnya mana nih? Ini ya sisanya. 5H plus kan? Nah, supaya jadi basa, maka yang kanan ini harus kita tambahin 5 OH min. Jadi tambahin OH min sejumlah H plusnya. Supaya penambahannya tidak berarti, sisi kiri juga kita tambahin 5 OH min. Maka hasil akhirnya nanti, ya, hasil akhirnya yang kiri tetap ini ya, ini, ditambah 5 OH min ya. Yang kanan, ininya kita rubah jadi 5H2O. Ya, jadi udah nggak ada lagi nih 5H plus sama 5 OH min, jadinya 5H2O. Oke, nah habis itu
5H2O-nya kita lihat nih, dengan sisi kiri ada 7H2O kan? Maka 5H2O-nya bisa kita coret, dan ini kita ganti 2H2O. Paham nggak? Jadi hasil akhirnya 8Al tambah 2H2O tambah NO3- menjadi 8Al2O3. Ini nggak ada lagi ya, tambah 3NH3. Dah, selesai. Paham? Pak, saya mau nanya, Pak. Boleh, Mangga, silakan. Apa yang Itu 5OH- yang di kiri diapain? 5OH- dengan 5H+, ini udah Pak ganti jadi 5H2O. H+. Yang di kiri? Ini tetap ada. Jadi nanti total yang kirinya itu 8Al tambah 2H2O tambah 5OH- tambah NO3-NO3-. Jadi ada zat tambahan di sisi kirinya. Paham kalian? Paham, Pak. Oke, tip. Jadi suasana bahasanya dapet ya. Tapi kalau beneran soalnya besok ini keluar ya, nah kita udah ngitung yang ini nih, sampai kali 8 kali 3. Ini nggak perlu detail sampai bawah ya, kelamaan buat dapet jawaban. Yang ditanya kan Al sama NO3, ini udah langsung Al 8 kan? NO3-nya 3 kan? Udah dapet 8/3, selesai gitu. Paham ya? Jadi tergantung pertanyaannya, nggak perlu detail ya. Karena kan bukan esai soalnya. Kalau esai ya harus buat begini ya. Kalau pilihan ganda, apalagi waktunya sebentar, sedikit, nah berarti kita harus taktis. Yang ditanya apa? Ya itu aja yang dikejar. Yang bukan ditanya, ya biarkan saja. Paham? Paham. Oke, next. 9, boleh dilanjutin? Oke, 9 yuk. Nah, pada persamaan reaksi redoks ini, harga koefisien A, B, C, D berturut-turut, yang diminta cuma A, B, C, D doang, E sama F-nya enggak ya. Nah, ini berarti molekuler kan? Nah, kalau molekuler, kita harus setarakan dengan biloks ya. Yuk kita setarakan dengan bilok. Bismillah, sabar ya. Kalau pakai biloknya harus sabar dan teliti. Oke, kita mulai. Di sini ya. Ki ya ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah H2S ditambah I2 ditambah H2O. Oke, yuk kita setarain ya. Gimana nih? Oke, yang pertama cek biloksnya ya. Oke. Kalau ngitung biloks berarti kita pastikan yang pasti dulu ya. Yang pasti itu ini. Yang pasti itu O ya. Min 2, H plus 1 ya. Ini berarti. Terus logam golongan 1A, ini K juga bisa dapat plus 1. Ini plus 1, ini min 2, ini plus 1. Ini sendirian gak ada temennya 0. Ini plus 1, ini min 2. Nah, sisanya dicari ya. Nah, berarti kalau dicari ya I-nya berarti min 1 lah kayak ini. Ini S-nya bisa dicari dari ini menjadi min 8 karena ada 4. Ini plus 2 ya, karena ada 2. Nah, total angka atas harus 0 ya. Jadi plus 6 ya, supaya 0. Maka S yang bawah juga 6, karena cuma ada 1. Kalau S2 berarti dibagi 2, jadi 3 ya. Oke. Nah, ini juga sama nih, kasusnya min 8 plus 2 plus 6 ya. H2S berarti ini plus 2, ini min 2 ya, supaya 0. S-nya min 2. Oke, biloksnya udah dapat semua. Ada pertanyaan sampai ngitung biloks? Belum, oke. Oke, kita lanjut. Cari yang berubah biloksnya. Yang pasti bukan yang diketahui awal tadi ya. Yang pasti kemungkinannya kalau nggak IS kan. Ya karena mereka yang kita cari kan. Kalau yang kita cari itu mungkin berubah. Tapi kalau kita pastikan dari awal nggak mungkin berubah. Jadi yang pasti I sama S. Dan ternyata benar ya. I-nya berubah. Tuh, ke sini. Sama S-nya juga berubah ya. Ke sini. Sip. Dan harus satu naik, satu turun. Nggak mungkin dua-duanya naik, nggak mungkin dua-duanya turun. Oke, lanjut. Berikutnya, sebelum kita hitung perubahannya dari berapa menjadi berapa, kita samakan dulu nih jumlah atom yang berubah biloksnya. I-nya kita cek. Di kiri ada 1, di kanan ada 2. Nggak sama kan? Maka yang kiri sekalikan 2 dulu. Sehingga yang berubah bukan dari min 1 ke 0. Itu kalau 1I. Kalau 2I kalikan 2 nih. Jadi min 2, yang ini 2 kalikan 2. Ya tetap 0 kan? Min 2 ke 0 bertambah 2 atau oksidasi 2 ya. Oke. Paham sampai sini? Nah, kita lanjut untuk yang S. S di kiri 1, di kanan juga 1 karena udah 1 berarti ya yang berubah dari nilai 1 aja. Plus 6 ke min 2. Berkurang berapa? 8. 6 berkurang 8. Oke. Lanjut, kita samakan nih perubahannya ya. Cara KPK. 8 sama 2 KPK-nya 8, Pak. Berarti yang 8 dikalikan yang 8 cukup dikalikan 1, yang 2 dikalikan 4. Maka ini jadi 4 ya.
Ini jadi 8 ya. Ini 4, ini kali 1, ini kali 1. Habis itu kita setarakan dengan cara biasa. Cara biasa itu nyetarain dari kiri ke kanan. H sama O kita akhirkan ya. Oke, kita mulai dari K. Jadi ada 8 nih. Kanan baru 2 ya. Itu kali 4. Habis itu S ya. H-nya skip dulu. Oh maaf, I dulu deh. I-nya ada 8. Kanan juga udah 8 ya. Habis itu S. S di kiri 1 nih Pak. S di kanan ini ada 4. Ini ada 1. Berarti 5 totalnya. Nah terus ini cuma ada 1. Dan nggak ada lagi zat yang ada S-nya. Artinya yang satu ini mengalah ya. Kita ganti koefisiennya supaya totalnya sama dengan kanan. Tadi ada 5 ya. 1 berarti kali 5. Jadi satunya kita ganti dulu. Boleh ya untuk kasus begini. Habis itu tinggal H sama O. H saja deh. Lebih gampang kayaknya ya. O juga boleh sih. H aja deh. H-nya ada 10 nih. Di sini udah pasti 2 kan. Berarti kurang 8 ya. Nah ini harus jadi 8 nih. Makanya kali 4. Nah tinggal samain O-nya untuk ngecek beneran udah setara atau belum. Oke, O-nya dikira ada 20. Ini 16. Ini 4. Pas ya 20. Oke, sudah setara. Berarti tinggal masukin. Yang ditanya koefisien A. Koefisiennya KI ya. Dapat tuh 8 ya. Terus B. Koefisiennya H2SO4 5. Terus C. Koefisien H2SO4. K2SO4 4. Dan D. Koefisien H2S1. 8, 5, 4, 1. Ini. Oke. Aman? Atau tidak aman? Aman insya Allah ya. Semangat. Aman. Lanjut, 10. Nah, ini aplikasi dari penyetaraan. Jadi sama kayak soal nomor 7 dan 8 dan 9 tadi ya. Cuma ini diaplikasikan ke konsep mol ya. Oke, nggak masalah. Kita setarain aja deh. Nah, ini kita coba ini ya, mengulang apa yang kita bahas di awal tadi. MnO4 min berarti jadi Mn2 plus ya. Kita samain yuk. Jadi tambah 4H2O ya. Oke. Hanya 8 tambah 8H plus ya. Oke, muatan min 1 plus 8. Ini plus 2, 0. Kiri 7, kanan 2. Oke, tambahin 5 elektron. Terus SO3 2 min jadi SO4. 4 min. Hasil udah sama, O-nya 3, O-nya 4, jadi tambah H2O di sini. Tambah 2H plus di sini. Muatan min 2, 0. Min 2 plus 2. Kiri min 2, kanan 0 ya. Bagian kanan ya. Tambahin 2 elektronnya sama ini. Kalikan 2, kalikan 5. Nah, kita tidak perlu detail ya. Kita masuk ke pertanyaan intinya saja. Yang ditanya, yang diketahui MnO4, yang ditanya SO3. Jadi kejar MnO4-nya aja. Berarti 2 MnO4 ini SO3. Nah, 5 SO3. Ini, ya. SO3 dulu. Sisanya terserah ya. Nggak perlu dihitung. Nah, sekarang kita kejar ini. Ininya 4 mol nih. Yang ditanya ini berapa mol. Udah masuk ke konsep mol ya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien ya. Oke, berarti kalau ininya 2 mol ya, ini kan 2 kalinya kan. Maka ininya 10 mol ya. Paham? Oke. Ya, udah ada jawabannya. Maaf ya, tadi lupa dihapus. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, next nomor 11. Ini juga kenapa ada jawabannya? Ya nggak apa-apa lah, tanggung ya. Ini juga sama, intinya harus disetarakan dulu ya. Nah, habis itu baru kita kerjakan dengan konsep mol ya. Oke, ini boleh di skip nggak? Kalau boleh Pak Firman skip. Kalau enggak, kita kerjain. Halo? Skip atau kerjain? Skip aja ya, boleh? Boleh, Pak. Boleh. Biar materinya dapat semua ya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini masuk materi sel volta, ada 3 poin yang dibahas sama Bu Isni untuk ujian besok. Adalah tentang menentukan potensial standar sel, ya SL. Oke, SL itu bisa dicari pakai rumus SL. Rumusnya N0 dari zat yang mengalami reduksi, N0 reduksi, dikurangi N0 dari zat yang mengalami oksidasi. Nah, untuk mengetahui mana yang reduksi, mana yang oksidasi, berarti kita harus paham tentang sel volta ya. Nanti di sel volta itu ada sebuah deret yang namanya deret volta. Nah, ini juga harus kita pahami ya, deret volta itu apa, isinya apa aja. Nah, deret volta itu banyak sekali unsur yang ada di dalamnya. Ini coba tampilkan beberapa. Ya, ini ada ini DH,
Halo Bapak Sri Camat Nanti Mangkat. Alamat mana? Zaman Kaisar Feodal. Company nikah senang pembagian harta. Biskuit cumi hangus ambil agak pahit au. Makin ke kiri letak unsur dalam deret volta ini berarti dia makin mudah teroksidasi. Makin ke kanan makin mudah tereduksi. Makin ke kiri nilai potensial reduksinya, nilai M0 aja ya, itu makin kecil. Makin ke kanan, N0-nya semakin besar. Nah, berarti kalau misalkan suatu sel volta dibuat dengan menggunakan logam Fe sama Cu misalkan. Fe sama Cu. Nah, dari sini udah ketahuan Fe lebih di kiri dibanding Cu ya. Maka Fe-nya pasti akan mengalami oksidasi, Cu-nya mengalami reduksi. Ya. Tapi kalau Fe mau dibuat sel volta dengan Mg misalkan. Nah, Fe dibandingin sama Mg, Fe-nya lebih di kanan dibanding Mg, maka Fe-nya akan mengalami reduksi. Mg-nya mengalami oksidasi. Jadi kalau sel voltanya antara Fe sama Cu, rumus SL-nya nanti, rumus SL-nya adalah N0Cu dikurangi N0Fe, karena yang reduksinya Cu ya. Tapi kalau sel voltanya antara Fe dan Mg, maka rumus SL-nya adalah N0 Fe dikurangi N0 Mg, karena Fe-nya mengalami reduksi. Paham? Halo? Paham ya? Oke. Berikutnya ada menentukan diagram sel volta. Menentukan diagram sel volta. Jadi diagram sel volta itu tinggal menuliskan sesuatu, kita kasih slash, jeda sedikit, dikasih sesuatu lagi, dikasih double slash, sesuatu dikasih slash, sesuatu lagi. Nah, sesuatu di sebelah kiri double slash ini diisi untuk zat yang mengalami reaksi oksidasi, di sebelah kanan diisi untuk mengalami zat yang mengalami reaksi reduksi. Ingat kalau oksidasi di sini biloxnya harus naik ya, biloxnya harus naik karena itu ciri dari reaksi oksidasi. Kalau reduksi berarti biloxnya harus turun. Oke, nah terus menentukan hasil reaksi sel. Nah ini menentukan reaksi sel. Tinggal dilihat saja di sini, kayak kasusnya nih, misalkan kita punya Fe sama Mg ya, Fe sama Cu nih yang dibuat sel voltanya. Reaksi selnya gimana? Reaksi selnya berarti untuk yang oksidasi seperti apa, yang reduksi seperti apa ya. Nah, yang oksidasinya kan Fe. Oksidasi harus naik biloxnya ya. Nah, misalkan ini Fe menjadi Fe2+, jadi tambah 2 elektron di kanannya supaya muatannya sama. Kalau reduksi berarti biloxnya turun ya, Cu itu dari 2+ ya, tambah 2 elektron jadi Cu. Jadi ini. Nah, yang mana yang katoda, yang mana yang anoda, nah perlu diingat juga di dalam sel volta itu berlaku 2 hafalan ya. Hafalannya masih ingat enggak? Hafalannya adalah Rao, artinya katodanya reduksi, anodanya oksidasi, sama satu lagi adalah kapan. Katodanya positif, anodanya negatif. Nah, jadi katoda reduksi, anoda oksidasi. Katoda reduksi. Oh, berarti ini reaksi di katoda nih. Ya, karena dia reduksi. Oh, ini reaksi di anoda. Nah, itu juga kalau mau diperjelas ya. Oke, nah tipe soalnya seperti ini contohnya ya. Soal nomor 12, diketahui nilai potensial standar N0 dari logam Sn dan Fe diberikan seperti ini. Nah, Pak, berarti kalau diberikan seperti ini kita nggak perlu hafalin deret volta, Pak? Nggak perlu. Kenapa? Karena kita dikasih data N0-nya. Tadi dalam deret volta kan makin ke kiri, N0-nya makin kecil ya. Oh, berarti yang N0-nya lebih kecil mengalami oksidasi. Yang N0-nya lebih besar akan mengalami reduksi. Jadi kalau kita dapat soal seperti ini, ada sebuah sel volta yang mau dibuat antara Sn dan Fe nih. Jika logam Sn dan Fe disusun pada suatu rangkaian sel volta dan Sn dan Fe sebagai elektrodanya, maka banyak pernyataannya harus kita cek mana yang benar, mana yang salah. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari mana yang besar, mana yang kecil. Minnya ngaruh ya. Mana yang besar, mana yang kecil. Yang besar dulu deh, yang besar yang mana?
Yang min 0,14 atau min 0,44 yang lebih besar? Yang min 0,14. Oke, ini yang besar. Ya, tulis aja ini besar, ini kecil. Nah, yang besar tadi berarti letaknya ada di kiri atau di kanan kalau dari red volta? Lebih di kanan ya. Kan makin ke kanan NO-nya makin besar tadi ya. Oke, bukan negatif lagi. Nah, ini tadi ya. Makin ke kanan NO-nya makin besar ya. Oke, makin ke kiri NO-nya makin kecil. Berarti yang besar akan mengalami reduksi, yang kecil akan mengalami oksidasi. Oke, berarti kita lanjutin yuk. Berarti yang besar akan mengalami apa nih? Reduksi. Yang kecil mengalami. Nah, tadi ada hafalan apa? Ada krao. Apa artinya nih krao? Katoda reduksi, anoda oksidasi. Berarti katodanya yang mana? Ini dong Pak, katodanya. Karena dia harus reduksi, ini anodanya. Terus ada hafalan apa lagi? Satu lagi? Kapan? Apa artinya kapan? Katoda Positif, anoda negatif. Katoda positif, anoda negatif ya. Katoda positif, anoda negatif. Oke, katoda positif, anoda negatif. Oke, kita cek pernyataannya satu-satu ya. Bismillah, dari jawaban A. Sn sebagai anoda, betul? Salah. Ini dia katoda kok. Oke. Fe sebagai elektroda positif. Salah. Potensial selnya segini. Yuk kita hitung S-selnya. Tadi apa rumus S-sel? N0 Reduksi dan oksidasi. N0 oksidasi. Yang reduksi siapa ya? SN. Yang SN. Sn kurangi FE. Fe. Baru masukin angkanya ya. Berapa nih? Min 0,14 dikurangi min 0,44. Berapa tuh dirinya? Plus 0,3 harusnya ya. Betul? Betul. Nah, berarti pernyataan ini betul salah? Salah ya? Salah. Oke, reaksi redoks yang terjadi. Nah, ini reaksi redoksnya benar nggak? Fe-nya tadi mengalami apa? Oksidasi ya? Fe-nya mengalami oksidasi ya? Kok kita perhatikan, Fe-nya di sini oksidasi nggak? Fe-nya oksidasi nggak? Oksidasi biloksnya naik ya? Nah, bener ya? Biloksnya naik. Sn-nya biloksnya turun, bener ya? Ini menyesuaikan dengan informasi yang kita dapat benar. Nah, notasi sel voltanya berarti harusnya salah dong. Coba kita cek. Yang kiri tadi kalau notasi sel volta harus oksidasi ya. Oksidasi dulu baru reduksi. Nah, yang oksidasi di soal nomor 12 adalah Fe ya. Berarti Fe-nya dulu yang harusnya di sisi kiri nih. Baru Sn-nya di sisi kanan. Nah, udah gitu penulisannya juga nggak tepat juga di sini. Nah, ini biloksnya naik, oke. Yang ini biloksnya tuh naik juga. Nah, mungkin ya. Harus yang benar adalah gini. Fe2+, nah ini biloksnya naik, kemudian yang Sn-nya turun biloksnya. Nah, ini yang tepat. Oke, jadi nomor 12 jawabannya adalah D. Paham? untuk defaultnya gitu berarti. Defaultnya begitu, Fari, benar. Oke. Oke. Oke, lanjut soal nomor 13 ya. Oke, 13. Perhatikan gambar sel volta berikut ya. Sel voltanya melibatkan Zn dan Cu. Ini sebutin Zn-nya anoda, Cu-nya katoda ya. Ini baik sekali. Kalau nggak dikasih tahu pun harusnya paham ya. Tapi kalau dikasih tahu ini udah enak ya. Tadi hafalannya apa? Kapan ya? Katoda positif, anoda negatif ya. Berarti ini yang positif, ini yang negatif ya. Terus krao ya. Katoda oke. Katoda reduksi, berarti di sini reduksi. Di sini oksidasi. Oke. Ya, ini terlihat sih ya. Nah, ini dihasilkan Zn2+ di sini. Berarti di sini akan terjadi reaksi oksidasi. Zn jadi Zn2+. Sini terjadi reaksi reduksi Cu2+. Jadi Cu ya. Ini tinggal tambah 2 elektron. Oke, yang ditanya pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan proses tersebut adalah, nah di sini ada jembatan garam. Nah, katanya jembatan garam berfungsi menetralkan kelebihan muatan pada masing-masing larutan gas kimia. Iya, fungsi dari jembatan garam di sini adalah
menetralkan kelebihan muatan. Jadi pada saat proses elektrokimia ini atau sel volta ini berlangsung, di sini akan kelebihan ion positif, di sini akan kekurangan ion positif ya, atau bisa diartikan kelebihan ion negatif. Maka perbedaan muatan itu atau kelebihan muatan itu dinetralkan dengan adanya jembatan garam ini. Jadi pernyataan A-nya benar ya. Yang ditanya yang tidak tepat. Reaksi yang terjadi pada elektroda Zn. Nah, di sini terjadi reaksi oksidasi. Ini harusnya ya. Nah, benar ya. Zn jadi Zn2+. Tambah 2 elektron. Reaksi yang terjadi pada elektroda Cu ini ya. Nah, benar ya. Reduksi Cu2+ menjadi Cu. Nah. Notasi sel voltanya begini. Benar atau enggak notasi sel voltanya? Coba. Yang kiri harusnya oksidasi kan? Iya sih, Cu kan oksidasi nih Pak. Tapi yang oksidasi sebenarnya adalah Zn kan tadi. Oksidasi Zn nih, bukan Cu. Berarti jawaban D-nya salah ya. Ini kebalik ya. Harusnya Zn, Zn2+, Cu2+, Cu. Nah, ini yang benar harusnya. Terus arus listrik, ingat arus itu selalu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Sementara elektron baru nih bergerak dari negatif ke positif, jadi kebalikannya. Arus listrik bergerak dari elektroda Cu ke Zn, dari positif ke negatif, dari Cu ke Zn. Benar ya? Dari positif ke negatif ya. Kalau yang tanda panah yang ditulis soal ini adalah arah elektron. Jadi arah elektron itu pasti kebalikan dengan arah arus. Oke, nomor 13 bisa dipahami? Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, siap. Nomor 14. Diketahui data NO, AL sama Cu selalu begini. Yang ditanya potensial sel dari reaksi ini. Nah, Pak, ini ada ambigu sedikit soalnya. Kenapa? Kita dikasih data NO. Berarti kan kita tahu dong yang mana yang besar, mana yang kecil, berarti mana yang cenderung oksidasi, mana yang cenderung reduksi, gitu kan? Tapi yang ditanya dari soal potensial sel dari reaksi yang diberikan di soal. Jadi kita diberikan reaksi nih di soal. Jadi yang ditanya S-sel dari reaksi ini. Maka untuk menjawab S-selnya itu rumusnya kan NO reduksi dikurangi NO oksidasi, gitu kan ya rumusnya. Nah, siapa yang reduksi itu jangan kita lihat dari NO-nya, tapi dari reaksi yang diberikan ini. Karena fokusnya S-sel dari reaksi ini. Nah, oke. Sekarang dari reaksi kita ketahui yang mengalami reduksi siapa? Yang mengalami reduksi siapa dari reaksi yang diberikan ini? Dari reaksi yang diberikan ini yang mengalami reduksi siapa? Cu ya. Berarti NO-nya adalah NO-Cu dikurangi NO oksidasinya AL. Sama aja sih Pak, ini kan bener tuh yang reduksinya. Iya, karena kebetulan yang ditampilinnya sesuai dengan ini. Tapi bisa aja reaksi yang ditulis di sini ternyata AL-nya yang reduksi. Ya, artinya kalau ditanya S-sel dari sebuah reaksi, memungkinkan jawabannya negatif nanti. Memungkinkan ya. Tapi kalau nggak ada reaksinya, cuma ada data NO doang, hasil S-selnya pasti positif. Kenapa? Karena kan yang reduksi pasti yang lebih besar. Kalau besar kurang kecil, angka besar kurang angka kecil, hasilnya akan selalu positif, ya. Paham ya? Cu-nya masukin yuk, 0,34 dikurangi AL-nya min 1,66. Pak, ini koefisiennya nggak ngaruh, Pak? Ini ada koefisien nggak? Koefisiennya ngaruh nggak? Enggak ya? Koefisien tidak berpengaruh untuk menghitung NO atau S-sel. Jadi berapapun koefisien yang diberikan, NO-nya tetap segini, tidak berubah. Jadi jawabannya 0,34 ditambah 1,66. Berapa nih? 2,00. Oke. Oke, bisa dipahami? Kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Next 15. Nah, ini masih berkaitan dengan SL ya. Jadi kita dikasih data NO dari masing-masing zat di sini ada AL, Zn, Cr, Pt, Ag. Nah, dari data ini ditanya reaksi berikut ini, mana yang berlangsung spontan. Nah, suatu reaksi dapat berlangsung atau istilahnya spontan itu punya syarat. Syaratnya adalah dia harus punya S-sel dan S-selnya harus lebih dari 0 atau nilainya positif ya. Jadi kalau S-selnya lebih dari 0, berapapun angkanya ya, mau 0,01 juga ya positif ya, atau 2,5 ya positif juga. Maka reaksinya memang berlangsung atau spontan. Tapi kalau SL-nya kurang dari 0, maka reaksinya tidak berlangsung ya, atau tidak spontan.
Oh, berarti dihitung satu-satu dong, Pak. Oke, boleh. Yuk, untuk reaksi A, berarti SL-nya gimana nih? N0 siapa dikurang N0 siapa? Lihat, ini ada reaksi ya. Yang reduksi siapa? Di jawaban A. AL. AL dikurangin ZN. Baru kita masukin angkanya yuk. AL berapa tuh? Min 1,66, ZN-nya min 0. 0,74. Nah, ini kita nggak perlu detail angkanya berapa, cukup hasilnya positif atau negatif. Kira-kira positif negatif? Negatif. Negatif. Oke, yang B yuk, SL-nya. Berarti N0-nya siapa, dikurang N0-nya siapa? ZN kurang lagi. AG, ZN-nya masukin angkanya yuk. Min 0,74 dikurangin 0,8. Masih negatif ya, sangat bahkan ini. Yang C, SL-nya sama dengan N0-nya siapa? N0 AL kurang CR. Yang C, Oh, C. Yang PT. PT. T dikurangin, CR. PT berapa ya? 1,5 dikurangin CR, min 0,71. Hasilnya min atau plus nih? Plus. Itu jawabannya ini ya. Alhamdulillah dapat ya, tengah-tengah. Mau nyoba dari A, ketemunya C, mau coba dari E, ketemunya C juga kayak ini ya. Oke, sip. Ada pertanyaan di soal nomor 15? Wah, insya Allah. Belum. Oke, kita lanjut ke. Nah, ini bagian yang seru nih ya, menentukan hasil reaksi elektrolisis. Nah, di sekolah udah dipelajari berarti ya elektrolisis. Sudah sampai hukum Faraday belum? Udah. Udah, tapi di kisi-kisinya nggak ada hukum Faraday. Apa Iya, memang mungkin. nggak dimasukin atau lupa? Karena baru mungkin, Pak. Karena baru, tapi beneran nggak ada berarti ya? Harusnya enggak. Harusnya nggak. Tapi pastikan lagi sama Bu Isni beneran nih Faraday-nya nggak ada. Ada yang berani nanya kayak gitu? Atau bisa Ya. ditanya Bu Isninya? Ntar saya coba tanya deh. Oke. Tapi semoga pas ditanya nggak dia bilang gini, oh iya saya lupa, saya masukin deh gitu. Karena diingetin, nggak ya mudah-mudahan ya. Nggak mungkin lah, soal udah pasti jadi. Nggak mungkin nggak jadi. Soal tuh minimal sekitar seminggu, karena harus diinput di proses ininya ya. Masukin buat bisa langsung ditampilkan nanti ya. Jadi soal udah pasti jadi. Oke. Menentukan reaksi sel elektrolisis. Nah, untuk menentukan reaksi sel elektrolisis ini sebenarnya sederhana banget. Ya, jadi kita akan coba menuliskan reaksi di katoda, dan reaksi di anoda. Katoda negatif ya, karena di sel elektrolisis berlaku rao sama ya kayak tadi, tapi satunya lagi kenap ya. Katodanya negatif, anodanya positif. Oke. Nah, untuk reaksi di katoda yang perlu diperhatikan adalah yang pertama dia larutan atau lelehan. Jadi yang diperhatikan itu aja. Nah, kalau larutan, nah kita lihat ion positifnya ya. Nah, ion positifnya kemungkinannya ada 3 nih. Yang pertama bisa logam 1A, logam 2A, Al atau Mn. Yang kedua, yang bukan logam 1A, bukan logam 2A, bukan Al, bukan Mn ya. Jadi bukan yang pertama lah gitu ya. Terus yang ketiga ion positifnya adalah A+. Nah, masing-masing punya reaksi yang berbeda nih. Untuk yang pertama, kalau dia logam 1A, 2A, Mn, maka yang bereaksi adalah air ya. Reaksinya adalah air. Reaksinya seperti ini, 2H, 2O, plus 2 elektron, menjadi H2 ditambah 2 OH-. Dihafal ya, ini reaksinya harus dihafal. Terus kalau dia bukan logam 1A, 2A, maka yang bereaksi adalah ion positif tersebut ya, ion positif tersebut. Misalkan ion positifnya L plus X lah gitu ya, maka reaksinya L plus X ditambah X elektron menjadi L ya. Ini reaksinya. Nah, yang terakhir jika ion positifnya H plus. Nah, kalau H plus dia punya reaksi sendiri ya. Nah, reaksinya adalah 2H plus tambah 2 elektron menjadi H2. Jadi reaksinya ini. Ya, jadi ada 3 kemungkinannya. Terus kalau dia lelehan, nah kalau lelehan juga dilihat ion positifnya juga nih. Juga dilihat ion positifnya ya, ion positifnya juga dilihat. Nah, tetapi dia cuma punya 2 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah H plus ya, atau bukan H plus. Jadi
nggak peduli dia logam 1A, 2A elemen atau bukan ya. Jadi cuma H+ atau bukan H+. Kalau H+, maka reaksinya sama dengan yang nomor 3 sih sebenarnya ya. Oke. Berarti kalau H+ ini reaksinya 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2 ya. Tapi kalau bukan H+, reaksinya berarti sama dengan ini nih. L plus X tambah X elektron menjadi L ya. Nah ini reaksinya. Menjadi L. Ini yang pertama atau ini. Oke. Sip. Itu untuk katoda. Sederhana ya. Jadi cukup lihat dia larutan atau lelehan. Ya ini kalau lelehan kan nggak ada air, jadi nggak mungkin ini yang bereaksi ya. Oke, terus habis itu lihat ion positifnya. Nah untuk larutan ada 3 kemungkinan, untuk lelehan hanya 2 kemungkinan. Oke, itu untuk katoda. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung bersuara ya. Oke, biar Pak Firman bisa langsung jawab. Nah untuk reaksi di anoda, sedikit lebih kompleks ya, sedikit. Ya. Anoda itu katoda positif, katoda negatif, anoda positif ya. Oke, untuk di katoda yang pertama kali dilihat adalah bukan dia larutan atau lelehan, yang pertama dilihat dia elektrodanya dulu, elektrodanya iner atau elektrodanya non iner. Elektrodanya non iner. Nah, ingat elektroda iner ada 3 ya, ada platina, PT, ada karbon atau grafit, dan ada emas atau Au ya. Non iner berarti yang selain ini. Oke. Nah berikutnya kalau di elektroda non iner kita tinggal dilihat ion negatifnya aja. Nah ion negatifnya kemungkinannya yang pertama adalah sisa asam oksi. Sisa asam oksi, sisa asam oksi. Kalau sisa asam oksi maksudnya mengandung oksigen ya, contohnya SO4-2-, NO3- ya, kemudian PO4-3-, yang jelas ada atau imin atau biasa disingkat jadi X-min ya. Dan ion yang ketiga adalah OH-min. Nah, masing-masing punya reaksi sendiri nih. Oke, kita tulis ya reaksinya. Untuk yang pertama, yang bereaksi adalah air. Nah, ini reaksinya air. Artinya, pastikan juga zatnya berbentuk larutan ya. Karena kalau lelehan tidak ada air. 2H2O menjadi 4H+, tambah O2 tambah 4 elektron. Kalau ini reaksinya adalah 2X- menjadi X2 ditambah 2 elektron. Yang OH- reaksinya 4 OH- menjadi 2H2O. Nah, K-nya jelek banget. Nah, gitu. Oke. Plus O2 plus 4 elektron. Nah, ini ada 3 reaksi yang harus diingat ya. Oke. Nah, itu kalau elektrodanya inert. Nah, kalau elektroda non inert, misalkan elektroda non inert ini dilambangkan dengan M gitu ya. Maka reaksinya udah pasti M menjadi M plus X ditambah X elektron. Jadi si elektroda non inert itu yang bereaksi di anodanya. Ya. Jadi ion negatifnya apapun nggak ngaruh, Pak. Nggak ngaruh. Kalau elektrodanya bukan PT, bukan C, bukan AU. Misalkan elektrodanya Fe. Ya udah yang bereaksi Fe menjadi Fe plus. Nah, plusnya kadang plus 2, kadang plus 3. Tergantung di soal. Dan insya Allah di soal cuma ada 1 kemungkinan ya. Nggak mungkin dipersulit ya. Oke. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada atau belum ada, kita coba soal nomor 16. Yuk, bismillah. Ini bisa selesai semua kok, nggak apa-apa. Pak Gilang harus selesaikan biar materinya habis ya. Yuk, nomor 16 boleh bersuara. Jika ke dalam larutan FeNO3 2 kali dialirkan arus listrik dengan sebentar, nanti diputar-putar. Salah Pak Gilang. Nah, ini pakunya mau gede. Nah. Jika ke dalam larutan FeNO3 2 kali dialirkan arus listrik melalui batang elektroda grafit. Nah, elektroda grafit, ingat ya. Kemudian tadi yang dielektrolisis larutan. Nah, berarti ada airnya nih, FeNO3 2 kali. Reaksi yang terjadi pada katoda, yang ditanya katoda, enggak semuanya ya. Ini ditanya katoda aja.
Oke, kita ionisasikan dulu yuk. FeNO3 2 kali Aki ya. Aki ada larutannya. Jadi ada airnya. Fe2 plus sama NO3 min ya. Yuk kita tulis reaksi di katodanya dong. Nah, untuk reaksi di katoda tadi syaratnya cek dia larutan, berarti ada air yang bereaksi ya. Kemungkinan air ya. Tapi pastikan juga ion positifnya Fe2 plus. Fe2 plus ada di logam 1A enggak? Logam 1A isinya apa aja sih? Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Logam 2A apa aja sih? Be, Mg, Ca, Sr, Bar. Ada tambahan 2 lagi tadi ya, Al, Mn ya. Nah ini juga. Ini nih ion-ion yang perlu diingat. Jika ionnya ini, maka yang bereaksi air ya. Fe ada di sini enggak? Ini Fr ya. Fe ada di sini enggak? Halo? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti yang bereaksi adalah ya si Fe itu sendiri ya. Oke, berarti reaksinya Fe2 plus tinggal tambah 2 elektron jadi F. Udah selesai jawabannya. Paham? Pak, kalau ditanya di anoda gimana? Sekalian deh, kalau ditanya di anoda. Kalau anoda berarti kita lihat elektrodanya dulu. Inert. Kalau inert terpaksa harus lihat ion negatifnya. Ion negatifnya sisa asam oksi nih. Kalau sisa asam oksi yang bereaksi air tadi ya. Nah, reaksinya 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, jadi reaksi E nih jika yang ditanya jawaban E jika yang ditanya pada anoda. Oke, paham nomor 16? Paham. Ya. Oke, 17. Pada elektrolisis larutan natrium sulfat. Oke, natrium itu Na plus, sulfat itu SO4 2 nih. Oke, larutan ya. Oke, larutan berarti ada airnya ya. Dengan elektroda PT, elektrodanya inert. Oke, reaksi yang terjadi pada elektroda positif. Elektroda positif itu apa, Pak? Nah, elektroda positif itu ini. Nih, berarti anoda yang ditanya ya. Oke. Jadi nggak disebut secara langsung, tapi disebutnya menggunakan elektroda positif. Gimana ngerjainnya? Gampang. Tapi sama kayak di atas bilang katoda, anoda. Sebenarnya anodanya aja yang dicari ya. Oke. Untuk anoda lihat elektroda dulu, inert. Lihat ion negatif. Wah, sisa asam oksi nih dan dia larutan. Berarti mungkin air yang bereaksi. Ini 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Berarti jawabannya adalah ya. Andai kata ditanya yang katoda gimana Pak? Kita kerjain deh. Kalau katoda berarti yang dilihat ion positifnya ya. Ion positifnya Na. Na ada di sini tuh. Ada di golongan 1A. Berarti yang bereaksi air juga dong Pak. Tapi reaksi airnya beda ya. 2H2O tambah 2 elektron. Menjadi H2 ditambah 2OH. Nah ini untuk reaksi di katoda. Nah yang jawaban B ini. Paham? Paham ya? Oke, lanjut ke 18. Hasil elektrolisis lelehan ya Mg ya magnesium iodida lelehan. Oke, lelehan berarti nggak ada air ya. Oke, kemudian magnesium Mg2 plus. Nah, ini pakai warna ini kita ganti. Lalu tipis. Magnesium Mg2 plus iodida itu I minus ya. Oke, jenis elektrodanya nggak dikasih tahu, berarti elektrodanya dianggap inert ya. Kalau nggak dikasih tahu ini, elektrodanya dianggap inert. Yang diminta nggak di katoda, nggak di anoda, berarti dua-duanya ya. Oke, berarti kita tulis reaksi katodanya dan reaksi di anodanya. Katodanya lelehan, nggak ada air ya. Kalau nggak ada air udah pasti pilihannya tinggal ion positif atau H+. Ion positifnya ini ya, bukan H+. Berarti udah pasti Mg2 plus tambah 2 elektron jadi Mg. Anodanya I. Nah, I masuk ke kelompok yang tadi FCl BRI ya. Ini. Nah, reaksinya berarti ini. 2I min menjadi I2 tambah 2 elektron ya. Jadi tinggal diganti saja X-nya dengan FClBr atau jadi 2I minus menjadi I2 tambah 2 elektron. Nah, yang ditanyakan hasilnya. Berarti hasil itu ada di sisi sebelah kanan ya. Berarti kita ingkari saja nih zat-zat yang ada di kanan. Berarti ini dong ya. Jadi jawabannya Mg dan I2. Paham? Paham ya? Paham. Oke, 19. Ya, jika pada elektrolisis larutan CuSO4, larutan ada airnya. Oke.
2SO4 nih paling bisa dipecah jadi Cu2 plus ya, ini Cu2 plus SO4 2 ini ya, menggunakan elektroda Cu. Nah, elektrodanya inert atau enggak inert nih? Elektrodanya inert atau non inert? Atau tidak inert? Elektrodanya non inert ya atau tidak inert? Bukan PT, bukan C, bukan AU ya. Ini Cu. Cu bukan C, bukan AU ya. Oke, berarti bukan inert atau non inert. Oh, terus tadi kalau yang menggunakan informasi elektrodanya inert atau non inert, reaksi di anoda ya harus diperhatikan. Nah, di sini juga yang ditanya gitu, pada anodanya akan terjadi reaksi apa? Tadi kata Pak Firman kalau dia elektrodanya non inert, reaksi di anodanya udah pasti si elektroda non inert itu dong. Ya sudah, M menjadi M plus X tambah X elektron. Oh, udah. Nah, di sini elektronnya Cu kan? Udah reaksinya udah pasti Cu menjadi Cu plus kan? Ada berapa plus di soal? Nah, cuma ada satu kan? Plus 2 tambah 2. Jadi jawabannya C. Paham? Nomor 19. Alhamdulillah. Next 20. Elektrolisis terhadap larutan berikut akan menghasilkan gas pada kedua elektroda inertnya. Nah, sebenarnya ini soal yang kalau diperjelas akan sangat mudah. Kenapa Pak yang bilang diperjelas sangat mudah? Dia dibilang menghasilkan gas pada kedua elektroda ini. Jadi, tadi kalau kita perhatikan umumnya suatu reaksi di katoda ya, di katoda akan menghasilkan gas. Gas itu yang bentuknya ada dua-duanya kayak gini nih, H2 ya. O2, ya, N2 itu gas ya, Cl2, F2, Br2, I2 itu bisa dianggap gas ya. Nah sekarang supaya menghasilkan H2 nih di katoda misalkan ya, berarti harus H plus ionnya atau dia bentuknya harus larutan dan ada ion logam 1A, 2A, LMN. Itu syarat pertama. Ion positifnya harus H plus atau dia harus bentuknya larutan dan ion positifnya ini, logam 1A, 2A, LMN. Syaratnya itu dulu yang pertama. Terus kalau di anoda ngaruh nggak Pak? Kayaknya kalau di anoda cukup elektrodanya aja pastikan inert. Kenapa? Karena kalau pasti inert, ada gas semua yang dihasilkan tuh. Ada O2, ada X2, ada O2. Oh, berarti yang diperhatikan cuma katodanya, H+, atau kalau dia bukan H+, dia harus larutan dengan ion positifnya ini, logam 1A, 2A, LMN. Dan anodanya cukup pastikan elektrodanya inert saja. Oke, kita coba cek soal nomor 20 tadi ya. Berarti yang pertama kita cek, oh semuanya larutan, nggak ngaruh ya. Berarti kita hanya mengecek ion positifnya berarti ya. Ion positifnya tadi harus H+ atau logam 1A, 2A, AlMn. Oke, sip. Oke, pertama harus H+, nggak ada H+. Logam 1A, 2A, AlMn. Cuma ada satu ya, yang mana jawabannya? Zn nggak mungkin nih, salah, karena bukan. Ni juga bukan, Sn juga bukan, Pb juga bukan. Jawabannya cuma K kan? Nah, cuma K tadi yang ada di golongan 1A, 2A ya, nah AlMn. Yang lainnya bukan. Ya, nah yang belakangnya sih nggak usah diperhatikan lagi, karena semuanya menghasilkan gas. Dan tidak menyebutkan jenis elektroda di sini. Oke, soal nomor 20 bisa dipahami? Bisa? Halo? Ya. Capek ya? Sedikit lagi. Oke, biar nanti lengkap semuanya ya. Nah, berikutnya terakhir materi yang ditanyakan sama Bu Isni adalah mengetahui upaya pencegahan korosi. Ini langsung saja deh Pak Firman ke soal ya. Nah, di sini nomor 21 diberikan beberapa perlakuan pada beberapa contoh. Beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam menghambat proses korosi besi. Jadi besi itu adalah logam yang sangat mudah korosi atau karat ya. Dan supaya jadi sulit karat atau nggak gampang karat, maka biasanya dilakukan sebuah upaya. Nah, upayanya ada banyak. Nah, di sini disebutin nih. Nomor 1, pipa besi bawah tanah ditempel dengan logam Mg. Oke, ini benar atau enggak? Ini jawabannya benar. Kenapa? Pak mau jelasin sedikit di sini. Jadi biasanya di dalam proses perlindungan pipa besi yang ditanam di bawah tanah, pipa besinya itu nanti ditempel dengan logam Mg di pipa besinya. Ini tanahnya. Nah, nanti pada jarak-jarak tertentu itu ditempel dengan logam Mg. Ini Mg ini yang ditempel.
Loh, kenapa tempelin Mg sih Pak? Nah, kalau kita lihat di red volta tadi ya, lihat kalau Bapak Sri Camat nanti mangkat, nah ada Mg di sini. Alamat mana? Zaman Kaisar Feodal. Nah, ada FP di sini. Di sini ada lanjutan dari komunikasi tentang pembagian harta, bla 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 banyak. Nah, tadi makin ke kiri itu makin mudah mengalami oksidasi. Nah, korosi itu identik sama oksidasi. Jadi kalau ada besi sama Mg, ya, dekat-dekatan, maka Mg akan lebih mudah teroksidasi. Mg lebih mudah teroksidasi. Jadi Mg-nya akan lebih mudah karat. Jadi pada saat ada oksidator nih dari luar yang tadinya mau mengkaratkan besi, dia lihat ada Mg, Mg lebih enak dioksidasi. Berarti Mg-nya dulu nih yang dioksidasi atau yang dikaratkan dulu. Jadi pipa besinya aman. Kecuali Mg-nya habis, nanti baru pipa besinya akan dikaratkan. Nah, maka tekniknya supaya pipa besinya nggak berkarat, Mg-nya diganti secara berkala. Ya, jadi nanti dihitung sama orang yang punya pipanya itu ya. Dia udah tahu nih, pokoknya setiap seminggu sekali Mg-nya pasti habis nih, udah karatan. Maka setiap seminggu sekali Mg-nya diganti sama yang baru. Sehingga pipa besinya tidak akan karat, yang dikaratkan adalah Mg-nya saja. Paham ya? Itu proses pelindungan pipa besi bawah tanah dari korosi. Berikut yang kedua, tiang listrik dilumuri oli. Ini salah ya, nggak mungkin tiang listrik dilumuri oli. Biasanya tiang listrik itu dicat ya. Ini kalimat keduanya atau pernyataan keduanya salah. Perhiasan dicat, enggak ya. Perhiasan ini biasanya dilapisi dengan logam lain ya. Atau biasanya dikenal dengan istilahnya electroplating. Misalkan kita punya cincin terbuat dari seng, supaya nggak cepat karat atau nggak kelihatan jelek, dilapis sama emas gitu ya. Dilapis sama perak. Nah, itu biasanya tujuan-tujuan untuk perhiasan. Tidak dengan dicat ya. Rel kereta api dibuat logam campur atau alloy. Ini benar ya. Jadi biasanya rel kereta api yang terbuat dari besi, supaya nggak gampang karat, si besinya tadi dicampur dengan logam-logam lain. Tujuan pencampuran itu menyebabkan besinya jadi lebih tahan karat. Ya. Ada satu jenis besi tahan karat yang sering kita kenal namanya stainless steel. Nah, itu dibuat dari besi dicampur dengan krom, dicampur dengan nikel. Ya. Nah, di rel kereta api juga dilakukan proses yang sama, cuma mungkin kadarnya berbeda. Ya. Berikutnya ada tiang penyangga galangan kapal. Nah, biasanya di kapal laut supaya dia bisa bersandar dibuat sebuah tempat ya. Nah, tempatnya itu nanti disangga sama tiang-tiang penyangga yang dimasukkan ke dalam air laut, pantai sih, air pantainya situ ya. Nah, supaya nggak cepat karat, biasanya tiang penyangganya itu dilumuri sama oli, bukan dilapisi timah ya. Terlalu mahal dilapisi timah. Jadi nomor 5 juga salah. Jadi yang terbaik adalah 1 dan 4. Ya. Di sekolah sudah sempat dijelaskan ya materi korosi? Atau sudah sempat dibahas? Atau ditanyakan? Udah ya? Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 22. Perhatikan gambar percobaan korosi besi berikut. Nah, ini gambar percobaan besi ya. Nah, ini sebenarnya percobaannya krisis ya. Nah, di sini dicoba pakai yang cuma air doang gitu ya, dicelupin paku besi. Kemudian di sini nggak dikasih air tapi dikasih kapur ya. Nah, dikasih kapur untuk menarik air, kemudian dikasih kalsium klorida, ini juga sama ya. Dikasih kalsium klorida untuk menarik air. Jadi di sini kering banget gitu ya. Kering banget, nggak ada airnya gitu. Kemudian kalau yang di sini paku besinya dimasukin ke dalam air tapi airnya udah dididihkan. Yang ini paku besi yang diisi minyak tanah. Nah, Taufan cerita ya. Nanti kalau dilakukan proses ini, yang paling tahan karat atau yang paling nggak berkarat adalah nomor 4. Yang paling cepat karat adalah nomor 1. Ini ya, tabung pertama. Kenapa? Karena ini dibuka yang pertama. Ya, jadi oksigennya banyak, kemudian ada air yang dikenakan sama besi itu. Jadi cepat karat. Nah, kemudian yang nomor 4 kenapa paling lambat karat? Karena nggak kena air. Karena minyak nggak bercampur sama air ya. Udah gitu nggak ada oksigen di sini juga biasanya ya, di dalam minyak tersebut. Jadi tidak karatan. Oh, jadi sebenarnya penyebab karat itu ada 2 Pak. Apa itu? Ada oksigen dan air. Jadi kalau air atau oksigennya kita hindari, maka proses perkaratannya menjadi berlangsung lebih lambat. Seperti ini nih. Nah, di sini kering nih, ya. Ini juga lambat karatnya, ya. Tetap karat juga cuma lambat. Kalau di sini juga karatnya lebih lambat dibanding yang nomor 1. Kenapa? Karena airnya sudah dididihkan dan ditutup. Kalau pendidihan air itu fungsinya untuk mengurangi kadar oksigen. Jadi oksigen terlarut yang ada di dalam air itu dihilangkan dengan pemanasan. Kemudian ditutup juga supaya nggak ada oksigen lagi yang masuk ke dalam air tersebut. Sehingga ini lebih lambat karatnya dibanding soal nomor 1. Nah, jadi percobaan di atas membuktikan bahwa korosi besi memerlukan apa?
memerlukan oksigen dan air. Jadi harus dua ini ya, nggak cuma oksigen doang, dia butuh air juga. Oke, kita lanjut ke 23. Oke, 23, ini ada data N0 dari masing-masing logam, ada Fe, Ni, Sn, Pb, Mg, Cu. Berdasarkan N0 di atas, logam yang dapat memberikan perlindungan katodik pada pipa besi bawah tanah. Ini Pak Fon udah cerita tadi ya. Oke, nah ini pertanyaan sering muncul. Nah, jawabannya adalah kalau kita lihat dari konsep hitungan angka di sini, N0 besi kan segini nih. Nah, artinya logam yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan pada besi adalah logam yang lebih mudah karat atau lebih mudah teroksidasi dari besi. Artinya N0-nya harus lebih kecil dibanding N0 besi. Jadi kita cari N0 logam yang lebih kecil dibanding N0 besi. Kenapa? Karena kalau lebih kecil kan berarti dia lebih mudah oksidasi, lebih mudah karat. Yang lebih kecil dari min 0,44 yang mana? Cuma ini kan? Yang lainnya lebih besar semua ya. Lebih besar dari min 0,4. Betul ya? Jadi jawabannya adalah Mg. Itulah mengapa tadi di atas Rahman sempat jelasin untuk melindungi pipa besi bawah tanah digunakan magnesium atau Mg. Oke, 24. Pencegahan korosi paling tepat untuk pencegahan korosi yang paling tepat untuk melindungi logam besi pada pagar rumah. Oke, untuk pagar rumah kira-kira dilakukan apa nih? Yang paling tepat. Yang paling tepat tuh artinya bukan yang paling bagus dan mewah ya, yang paling efisien lah gitu ya. Kira-kira dengan apa? Dia dibalut dengan logam tembaga, dilapisi dengan logam seng, dilumuri dengan minyak pelumas, dibuat paduan logam, atau cukup dicat aja? Jawabannya cukup dicat aja ya. Kalau dibuat paduan logam bagus, ntar pagarnya diambil orang. Dilumuri oli nggak bisa dipegang ya. Dilapisi seng, sengnya lebih tahan karat dibanding besi, jadi besi ini gampang karatan. Dibalut dengan logam tembaga juga, tembaga ya cukup mahal ya. Bisa sih, tapi mahal ya. Nggak apa-apa juga sih jawabannya, tapi yang lebih umum yang A ya. Oke, soal terakhir. Nah, ini dia. Perhatikan gambar percobaan korosi paku besi Fe ya pada soal berikut. Nah, di sini kalau Pak gedein ada 5 percobaan nih ya. Nah, yang pertama ini paku besinya itu dililit sama logam Cu. Yang kedua paku besinya dililit sama logam Al. Yang ketiga paku besinya dililit sama logam seng. Yang keempat, paku besinya dililit sama Mg. Yang kelima, paku besinya dililit sama Sn. Yang ditanya paku yang paling lambat mengalami korosi. Nah, ini juga sama nih, konsepnya kayak perlindungan katodik tadi ya. Cara menjawabnya cukup ingat deret volta. Lihat kalau Bapak Sri Camat nanti mangkat, alamat mana, zaman Kaisar Feodal, pemilikan, senang pembagian harta, biskuit, cumi hangus, sampai lagi, mudah-mudahan sih nggak sampai sana. Fokusnya kita ke Fe. Nah, caranya logam yang harus dipakai atau yang ditempel atau yang dililit sama paku besinya ini harus lebih mudah karat ya. Kenapa? Karena kalau dia lebih mudah karat berarti paku besinya aman nih, tahan karat atau lebih lambat karatnya. Karena yang diinginkan pakunya yang paling lambat karat atau paling lambat korosi. Berarti kita pilih logam-logam yang ada di sini. Nah, makin jauh dari besi makin bagus ya. Cu, nah, Cu adanya di sini dulu, nggak mungkin ya, berarti Fe-nya yang karat, jadi satu salah. Al, oh Al bisa nih, ya. Tapi apakah Al jawabannya? Zn, wah Zn juga bisa, tapi memang Al ya, karena Al lebih jauh dibanding Zn, berarti Zn-nya kalah. Mg, Mg lebih jauh lagi dibanding Al, berarti Al-nya kalah ya. Sn, nah Sn di kanannya Fe, berarti besinya yang gampang karat malah, ini udah pasti salah. Jadi jawabannya ada di Mg atau nomor 4. Alhamdulillah. Ada pertanyaan soal nomor 25? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, paling Pak Fan masih ini ya, berhutang 1 nomor tadi ya. Di soal nomor itu tadi 11 ini ya. Nanti dicoba kerjain ya. Jadi kalau ada kesulitan boleh kabari Pak Fan. Oke. Itu saja mungkin yang Pak Fan bisa berikan hari ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Ada pertanyaan terakhir? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, maaf agak lama, tetap semangat. Semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan ulangan. Paling nanti Pak Fan akan kasih soal bayangannya ya, soal kisi-kisinya, sesuai dengan apa yang kita bahas dari sini. Nanti kalian coba
kerjakan. Nah, nanti Pak Man akan cek sudah berapa yang benarnya atau sudah paham atau belum. Oke, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Man pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat PAS-nya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Kasih, Pak.